Mari tidak untuk tadi berikan apa kuliah subuh ya, kuliah subuh ketinggian ya. Kemudian apalagi tausiah, apalagi ceramah bukan. Tadi Mas Tasdid, ketua DKM yang muda kita ini minta untuk kita sharing saja ya, cerita-cerita, jadi berbagi cerita saja. Nah kalau itu ringan itu, jadi nggak terlalu terbebani ya. Karena kalau untuk ceramah, tausiah, apalagi berikan kuliah kan harus punya ilmu yang cukup ya. Tapi kalau cerita-cerita saja, mungkin ya kita bisa ngalor ngidul lah ya, kemana-mana nggak ada masalah ya. Jadi mohon dimaklumi saja kalau nanti yang saya sampaikan juga sedikit sekali ilmu ya, sedikit sekali ilmu yang bisa kita berikan. Jadi kita hanya berbagi cerita saja ya. Cerita yang paling menarik itu cerita apa sebenarnya? Ketika saya ke Jogja, ke Jogokarian, tentu saja ini yang sering banyak saya ceritakan di mana-mana karena Jogokarian ini masjid inspiratif ya. Banyak orang dari mana-mana datang ke sana. Kebetulan Ramadan kemarin itu 1 bulan saya di sana, saya tinggalin masjid itu udah. Setelah ada saya bilang karena harus ada regenerasi, anak-anak mudanya harus kita kasih kesempatan untuk diberikan tanggung jawab ya untuk mengurus masjid. Saya tinggalin aja 1 bulan itu, pokoknya jangan telepon, jangan WA, pokoknya kecuali ada hal yang sangat penting. Kan kalau masalah-masalah rutin yang mengenai bulan Ramadan kan udah biasa. Kita Ramadan kan sebulan sekali kan ya. Di sini sebulan sekali kan? Sebulan sekali, ya di sana sebulan. Jadi masalah Ramadan itu hal yang biasa. Jadi setiap tahun kita mengalami. Jadi bukan sesuatu yang luar biasa dan itu bisa ditangani oleh siapapun juga. Nggak harus ada ketuanya yang jagain kan. Malah ada masalah juga. Kayaknya kemana-mana juga. Ya, mobile ya. Jadi di sana itu kalau sesuatu yang manajemen masjid segala macam itu udah umum lah ya. Saya pikir juga sudah banyak yang tahu. Cuman kadang-kadang prakteknya ini yang sering di lingkungan ya. Teorinya mungkin kita banyak tahu, tapi prakteknya sering kita gelagapan. Kita tidak siap dengan untuk melaksanakan teori yang mungkin kita sudah tahu. Tapi saya nggak mau cerita urusan manajemen ini dalam kesempatan ini. Saya ingin cerita sesuatu yang belakangan ini saya temukan sangat menarik. Karena selain saya ada di Masjid Jogokarian itu, saya ada di komunitas seni. Ya, di situ ada teman-teman saya yang hijrah, yang tadinya memang bergelut di dunia seni ya, ada yang seni teater, ada yang seni musik ya, ada yang seni lukis. Di situ kita berkumpul untuk ya hijrah lah, yang tadinya hidup dengan cara yang gak jelas gitu ya, gak karuan, akhirnya sedikit demi sedikit ingin memperbaiki diri. Ya mungkin ya karena ada yang karena usia ya, tapi tidak sedikit yang masih muda-muda juga. Ya karena satu permasalahan yang besar sehingga dia galau ya, galau. Dia tidak tahu harus ngapain, tidak tahu harus apa ya. Bingung gitu kan. Makanya di dalam satu komunitas itu kita diskusi gitu ya. Kita diskusi apa sih yang paling penting dalam diri kita ini yang perlu kita lakukan ya. Karena emang sebagian mereka itu muslim tapi tidak menjalankan syariat muslimnya ya, tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim, ya, sholatnya ya belang-belentong ya, kadang sesempatnya sholatnya ya. Apalagi puasanya dan sebagainya nggak dijalankan sesuai sebagaimana harusnya ya. Mereka ya sesempatnya aja dah, pokoknya begitu sempat ya udah sholat. Kadang-kadang apalagi yang main musik ini kesana kemari udah nggak sempat lagi, pergaulannya seperti itu udah pokoknya nggak jelas lagi. Salah satunya yang mungkin bisa jadikan contoh ya yang sangat hebat itu ya, kemarin sempat mampir juga ke komunitas kita, Ustadz Denny Sulaiman ya, mungkin semuanya udah tahu lah itu pemusik yang sekarang hijrah, sekarang udah kemana-mana, wah seperti wali Allah lah ya. Oke, gini. Akhirnya dia luar biasa dakwahnya ya. Nah itu Ustadz Denny Sulaiman. Jadi hal penting yang memang perlu ditanamkan pada diri kita, di seorang muslim ya, itu ya mungkin kita tahu semua lah. Saya kira kita tahu semua, yaitu iman ya. Tidak ada perkara yang penting daripada iman. Itu yang perlu ditanamkan. Jadi mereka seperti itu ya karena tidak adanya iman di dalam diri mereka. Cahaya iman itu redup atau bahkan mungkin gelap ya, tidak ada di dalam kalbu mereka itu. Jadi apa yang perlu ditanamkan pada
iman itu. Nah masalahnya iman yang seperti apa itu? Ya? Kita nggak tahu itu. Mereka sama juga mencari tahu, kemudian juga mendatangkan orang yang berilmu, ya, orang alim, dia datangkan untuk sekedar memberikan pencerahan supaya ada iman itu masuk ke dalam diri mereka yang selama ini mereka tertutup, ya, kolbunya ini dengan aktivitas yang luar biasa, ya, dengan kesibukan yang luar biasa dan bergelimang harta, ya, artinya cukup hartanya itu untuk bermaksiat, ya, untuk bermaksiat, ya, bukan untuk beribadah tapi untuk bermaksiat. Kebanyakan seperti itu. Tapi pada saat tertentu mereka itu benar-benar dihadapkan pada satu kondisi yang sulit. Dia nggak tahu kok seperti ini, gitu. Kok seperti ini? Dia nggak tahu harus bagaimana, gitu kan? Bahkan di keluarga dia jadi orang asing, di lingkungan dia nggak jelas, ya kan? Bahkan dia, waduh, kesalahan kemarin itu nggak jelas. Makanya ditanamkanlah ke diri mereka itu sedikit demi sedikit tentang iman. Jadi kalau iman itu kuat, iman itu besar, ya, insya Allah akan melahirkan amal soleh yang kuat dan besar juga. Karena sebenarnya yang kita khawatirkan itu bukan amal soleh, tapi iman ini. Karena iman ini seperti apa ya, kalau Ustaz Jairul dia itu mengibaratkan seperti setrum, ya, seperti setrum listrik ini, ya. Itu setrum listrik itu apa sih yang paling penting? Ya, pertama dayanya kuat apa enggak? Kalau dayanya lemah redup itu, kita menyetrika udah turun juga. Kalau menyetrika masak nasi, jangan masak nasi dulu, kita menyetrika, ya. Karena apa? Dayanya rendah. Kalau HP itu robek, ya. Jadi dayanya rendah. Kalau dayanya rendah, kita nggak banyak yang bisa kita lakukan, ya kan? Kita harus memperkuat daya, kualitas dayanya harus diperkuat, ya, dayanya harus kuat, tinggi. Tapi daya saja tidak cukup, ya, daya saja nggak cukup. Karena apa? Instalasinya juga harus dibenahi. Wah, kalau dayanya tinggi, instalasinya nggak karuan, bahaya nggak? Bahaya. Konslet, ya, bisa jadi konslet itu. Jadi kalau dayanya tinggi, instalasinya nggak karuan, dia akan konslet. Makanya penting sekali untuk menjaga agar instalasinya tetap baik, tetap bagus, ya, supaya listriknya itu bisa tersalurkan dengan baik. Tapi yang ketiga, mau disalurkan kemana nih? Kalau nggak ada fasilitas alat-alat elektroniknya nih, misalnya lampu nggak ada, kipas nggak ada, ya kan? Speaker nggak ada, terus mau diapain listrik ini? Kan nggak ada gunanya. Jadi penting juga menyediakan fasilitas untuk penyaluran setrum ini. Jadi kalau bapak ibu sekalian, ya, ada ibu ya, ada. Kan bapak sekalian kemudian meningkatkan dayanya udah tinggi, jaringannya udah bagus. Berikutnya adalah menyediakan saluran-saluran untuk setrum itu tadi. Apa itu? Bentuknya amal soleh, ya, bisa dengan bersedekah, ya, bisa dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosial untuk membantu orang lain dan sebagainya. Nah, itu saluran-salurannya. Kalau nggak ada saluran-salurannya, nggak ada gunanya. Ya. Makanya iman itu harus melahirkan amal soleh. Kalau iman itu benar baik, maka yakin pasti akan melahirkan amal soleh. Kalau imannya merasa baik, benar, kuat, tapi tidak melahirkan amal soleh, berarti ada yang salah, ya, ada yang salah. Kalau kita GR aja merasa iman kita bagus dan kita kuat, tapi nggak ada amal solehnya. Makanya dalam satu hadis itu nanti boleh guru yang paham soal ini, ya, apa itu? Sedekah itu as-shadaqah burhanun, ya, sedekah itu bukti kebenaran iman. Jadi kalau kita merasa iman yang benar, insya Allah akan enteng untuk bersedekah. Nah, kalau kita berat untuk bersedekah, berarti ada yang apa nih? Ada yang salah dalam ini. Jadi kalau bukti kebenaran iman itu adalah sedekah, maka salah satu yang
ditunjukkan oleh seorang yang beriman itu, yaitu bersedekah. Sedekah apa? Ya nggak harus selalu dalam bentuk harta kan. Sedekah itu macam-macam. Bahkan senyum aja sedekah ya. Kita ketemu orang, kita tegur sapa, kita membuat orang nyaman, itu sedekah juga kan. Kita senyum aja nih, sedekah kan, senyum sedekah. Jadi kalau kita ketemu orang cemberut aja kan, ngeselin kan? Ngeselin nggak itu? Gila kita tetangga nggak pernah senyum banget kayaknya berat banget ini. Jadi kan ini. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa sedekah dengan, ya kalau ada harta sedekah dengan harta. Ya kalau kita kebetulan punya jabatan ya, punya kekuasaan, ya bersedekah dengan kekuasaan, jabatan kita, dengan membuat tanda tangan ya kan, supaya agama kita ini tertolong ya, supaya agama kita bisa baik, bisa menikah, bisa diterima oleh masyarakat dengan baik dan luas seperti itu ya. Jadi kalau kita apapun yang kita punya tenaga ya, kita datang ke masjid, wah bawa lap ya, datang bersih-bersih, ini kan bagian dari sedekah juga. Jangan sampai nanti kita datang ke masjid cuma numpang sholat aja ya, cuma numpang sholat aja, datang kemudian sholat, itu sudah seolah-olah menunjukkan dirinya beriman, padahal imannya tidak melahirkan amal soleh. Seperti pohon, kalau yang baik, yang benar, bibitnya baik, bibitnya benar, dirawat dengan benar, pasti akan melahirkan buah yang benar, yang baik. Yang mungkin enggak gitu. Tapi kalau satu tanaman buah kok ditanam nggak berbuah-buah juga, pasti ada yang salah. Bibitnya mungkin nggak bagus, perawatannya nggak bagus, ya kan? Sehingga tidak melahirkan buah yang bagus, seperti itu. Ya, jadi ini kaitannya iman dengan amal soleh. Tapi fokusnya itu harus di iman ini nanti, ya, iman. Nah, iman yang paling bonggol, paling puncak ini apa sih iman itu? Rukun iman ada berapa ya? Ada berapa? Rukun iman ada 6 ya. Nggak bisa bilang 5 gitu. Nggak ngantuk ya. Berarti yang bilang 5 masih ngantuk gitu. Rukun iman ada 6. Yang pertama apa? Iman kepada Allah. Makanya ketika Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi dan Rasul itu, dia kan punya masa dakwah kenabian selama berapa tahun? Nabi diangkat sebagai Nabi Rasul umur 40 tahun. Nabi wafat umur 63 tahun. Jadi masa kenabiannya 23 tahun. 23 tahun itu 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 13 tahun di Mekah ini yang ditekankan apa? Tentang iman itu tadi, tentang iman ketauhidan terutama. Jadi kalau waktu Nabi Muhammad itu sebagai Rasul itu di keadaan di Mekah seperti apa? Orang itu menuhankan macam-macam, ya. Ada yang pernah datang dari negara mana itu, kemudian di sana disembah, dibawa ke Mekah, di situ disembah. Sudah ada Lata, Uzza, ada macam-macam itu ya. Ada yang terbuat dari tepung, ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari besi, macam-macam. Jadi banyak tuhan-tuhan di situ. Maka dibersihkanlah sebenarnya Mekah itu dari kemusyrikan dengan ajaran tauhid baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Jadi kata ini yang terus disebarkan, yang menjadi misi dakwah Nabi Muhammad di awal-awal itu. Jadi menekankan keimanan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu bukan Tuhan itu. Ini adalah dasar ini. Kalau ini salah, yang lain-lain akan salah. Ya. Ya teman-teman saya itu ada yang sampai nggak percaya adanya Tuhan ya. Ada yang nggak percaya adanya nggak perlu agama pun juga sama aja. Ada yang bilang seperti itu. Karena saking ini ya kan, pokoknya semua agama benar, semua agama baik. Pokoknya terserah kita mau pilih yang dan saya bilang enggak begitu. Ya coba kita teliti lagi, benar nggak itu? Pertama yang mengenai Tuhan ini. Kalau Tuhan kita salah, yang lain-lain akan salah nantinya. Ya. Jadi makanya diajarkan ketauhidan itu. Nah, tanda tentang kebenaran Tuhan ini sebenarnya ada dalam satu surat pendek di dalam Al-Quran. Ya, surat terpendek apa? Al-Ikhlas. Surat terpendek Al-Kautsar, 3 ayat. Kedua, Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ini
memberikan tanda tentang adanya Tuhan. Cirinya seperti apa? Yang pertama, qul huwallahu ahad. Tuhan itu satu. Kalau ada dua atau tiga, boleh tiga ya. Tiga itu bukan paslon gitu. Kalau ada tiga itu bukan Tuhan, itu paslon. Tuhan itu satu. Karena dia maha, dia paling. Yang paling itu nggak mungkin dua, tiga nggak mungkin. Dia Tuhan itu satu. Qul huwallahu ahad. Maka jika Bilal disiksa itu sama majikannya, yang ditiadakan apa? Ahad, ya kan? Sampai kemudian ditolong oleh Sayyidina Abu Bakar dibebaskan. Itu dia teriakannya ahad. Dia rela mati demi ahad ini, demi menuhankan, menyatakan Tuhan yang satu ini. Ya, jadi Tuhan ini satu. Jadi landasan ini penting sekali karena ini untuk tahapan berikutnya. Kalau ini sudah salah, maka yang lain-lain nanti bisa jadi salah. Yang kedua apa surat Al-Ikhlas? Allahu Somad. Allah tempat bergantung. Jadi kita yang bergantung sama Allah, bukan Allah yang ada Tuhan yang bergantung sama yang lain kan? Ada Tuhan bergantung sama yang lain. Suara Allah sudah dalam ya? Sudah dalam ya. Mohon maaf ya. Emang ada suara dalam ya? Gak ada ya? Suara dalam ya? Ada suara kita ini. Suara dalam bisa. Gak apa-apa, biarin ada sekalian. Jadi Allahu Somad, ya, Tuhan itu maha bergantung. Dia tidak tergantung pada sesuatu. Jadi kalau tergantung pada sesuatu itu bukan Tuhan lagi. Tuhan tidak tolong, ya. Gak ada itu Tuhan bertolong. Tuhan bergantung pada Tuhan yang lainnya, gak ada. Tuhan satu dan dia tempat bergantung. Kita meminta sama Allah, kita minta sama Tuhan. Bukan Tuhan minta pertolongan, kebalikan ya. Enggak, itu. Jadi Allahu Somad. Terus yang ketiga apa? Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanak. Kalau ada Tuhan beranak, bukan Tuhan itu. Apa itu? Puisi. Ya pokoknya bukan Tuhan, tidak diperanakan. Maka ketika dialog Nabi Musa kepada Firaun itu, dia Firaun mengaku Tuhan, kamu dilahirkan kapan? Jadi sebelum kamu gak ada Tuhan begitu, jadi kekosongan. Biasanya yang menciptakan semua ini siapa kalau gak ada Tuhan gitu kan? Kamu dilahirkan tahun sekian, sedangkan semua yang ada ini udah ada sebelum kamu lahir. Jadi gak mungkin kamu Tuhan. Tuhan itu gak mungkin dilahirkan dan dia juga tidak melahirkan. Wah ini jelas sekali, tegas. Jadi tanda-tanda Tuhan itu ada dalam surat Al-Ikhlas, tegas sekali. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang menyerupai dia, mirip-mirip dia nggak ada. Wah Tuhan kok mirip kera, nggak ada kan yang luangin kera. Wah sun gokong. Ya, atau Tuhan mirip sapi, atau Tuhan mirip matahari, atau Tuhan mirip, nggak ada yang menyerupai dia. Makanya nggak ada lah. Kalau kita mau membayangkan apapun juga nggak bisa. Ya, karena dia maha besar, maha luas ya, dan tidak ada yang menyerupai dia. Itu empat itu udah kuat itu. Jadi kalau ada yang menyatakan Tuhan ini apakah dia itu satu, dia maha kuasa, dia menciptakan semuanya ini, pasti akan terbantahkan. Tuhan ini tidak akan terbantahkan dengan ini ya. Apakah dia tempat bergantung dan bukan menggantungkan pada yang lainnya? Apakah dia beranak dan diberanakan? Apakah dia menyerupai sesuatu? Nah ini jelas nih. Jadi surat Al-Ikhlas ini surat pendek yang menggambarkan betapa kuatnya tanda-tanda Tuhan itu dan yang harus diyakini oleh orang-orang yang beriman. Makanya iman ini menjadi landasan ya bagi kita semua untuk melaksanakan segala sesuatu. Bahkan kemarin kita puasa sebulan penuh itu landasannya apa? Iman kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi yang diperintahkan itu hanya orang-orang yang beriman. Semua kebaikan itu ditujukan pada orang yang beriman. Kalau kita pengen nggak melakukan semua itu, udah jangan beriman aja. Makanya orang-orang yang nggak beriman itu nggak diperintahkan untuk menjalankan seperti ini. Nggak diperintahkan untuk berpuasa, menjalankan sholat, ya bebas mereka terserah, ya bebas. Tapi bagi orang yang beriman
iman Islam. Makanya ketika setiap Jumat itu kan sering menjadi salah satu rukun ya dalam khutbah itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Jangan kamu mati. Diperintahkan jangan kamu mati. Masa kita diperintahkan jangan kamu mati kecuali berpegang teguh pada iman Islam sebagai seorang muslim. Jangan kamu mati. Ya. Kecuali kamu berpegang teguh pada iman Islam itu sebagai seorang muslim. Jadi iman ini harus tertanam dalam diri kita. Karena iman ini ibarat kata kunci ya. Kunci surga nanti iman. Jadi kita nggak bisa membuka pintu surga kecuali kita pegang iman ini. Ya. Jadi kalau orang punya keyakinan yang lain, dia nggak bisa megang kunci surga. Sama halnya begini, orang misalnya kita kerja di Astra ya, Astra, dia berhenti, ya, berhenti, hari-harinya dia tetap melaksanakan mirip-mirip seperti yang dia kerjakan waktu masih kerja, ya, mirip-mirip itu. Dia mungkin ya bangun pagi, kantor ngapain dia? Cuma dia nggak datang ke kantor aja misalnya. Kantor biasanya ngapain dia? Dia kerjain apa segala macam itu kan? Persis hampir bersama dengan itu. Astra gaji kan? Nggak gaji, karena dia udah keluar. Dia keluar, dia tidak dianggap sebagai karyawan Astra. Jadi kalau sakit nggak ada yang peduli, Astra nggak peduli, nggak ada yang ngurusin. Tapi kalau dia menjadi karyawan akan dijamin sama yang punya perusahaan ini. Nah, agama kita ini seperti itu juga. Kalau kita masih berpegang teguh pada syariat Allah, ya, untuk menjalankan urusan sebagaimana yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita dijamin sama Allah, dijamin Allah untuk diberikan balasan di yaumil akhir nanti. Ya, ada balasannya. Makanya ketika orang bilang, oh yang penting orang baik, ya, yang penting orang baik. Nggak perlu agama siapa aja, yang penting orang baik. Nggak bisa. Agama ini mengatur gitu, ya. Dia harus punya iman. Dia kalau baik aja, dia nggak dapat pahala dari sini. Dia mengharapkan pahala dari mana? Apa ada Tuhan yang lain yang menjamin dirinya? Kan nggak ada. Yang menjamin Allah yang satu ini. Dan dia harus ikutin, ya, harus ikutin aturannya. Nggak bisa semuanya sendiri. Nggak bisa kita aku karyawan ini tapi kerja semaunya, nggak bisa. Yang akan dapat jaminan sebagaimana yang seharusnya, ya. Kemudian itu. Jadi iman inilah yang terus diperintahkan untuk diperbarui, untuk ditingkatkan. Bahkan dalam doa tarawih ada yang biasa baca doa tarawih gitu. Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Jadi kita ya Allah, jadikanlah kami ini bagi orang-orang yang imannya kamilin, sempurna, nggak tanggung-tanggung itu. Jadi karena kami ini orang-orang yang imannya kamilin, sempurna. Itu doa kita baca selama sebulan itu. Kan nggak ngerasa karena nggak tahu artinya. Jadi kalau kita merasa ya Allah, kami tadi iman kita sempurna, nggak tanggung-tanggung, disempurnakan iman kita. Bahkan ditegesin lagi nanti di dalam doa tarawih ya, Allahumma imanan daiman. Ya Allah, sungguh aku minta diberikan iman yang daiman, iman yang kokoh, iman yang abadi, iman yang kuat. Iman lagi. Jadi iman terus ini. Jadi kalau misalnya teman-teman kita dari mungkin teman-teman saat ini ya, majelis tabligh gitu ya, itu nggak ada yang lebih penting dari perkara iman. Karena dari iman itulah akan melahirkan banyak amal soleh. Ya, banyak melahirkan amal soleh. Jadi iman itu kunci surga, amal soleh itu balasan nantinya akan kita terima di surga. Jadi kalau imannya benar, kuncinya terbuka, balasannya ada. Tapi kalau merasa benar, imannya kuncinya terbuka, balasannya enggak ada. Kosong, karena nggak ada amal soleh. Orang bilang sholat, ya itu amal soleh. Ya, nanti apa kita disolati di sana kan ya? Kalau kita mau permudah orang, urusan orang, kita akan dipermudah urusan kita di sana. Kalau kita menyenangkan orang, kita akan berikan kesenangan di sana. Kalau kita berikan makanan yang enak, kita akan berikan makanan yang jauh lebih enak di sana. Itu balasan bagi amal soleh.
Jadi sholat, puasa itu hanya kasih sayang Allah ya untuk ibadah supaya kualitas iman kita meningkat. Nah, dengan iman kita meningkat itu otomatis akan melahirkan amal sholat. Ini berapa jam ya waktunya? Kelamaan ya? Masih lagi ya? Biasanya berapa lama? Setengah jam. Sekarang udah berapa lama? 2 jam. 2 jam. Ya itu. Jadi kalau kita landasan ini udah ada, ya imannya udah benar. Yang kedua, ini mesti ada yang kedua, ketiga nih. Baru satu nih. Biar kita sampai selanjutnya. Yang pertama itu landasan imannya harus benar. Kita tahu Tuhan kita itu siapa, ya harus jelas nih. Jangan sampai salah ini. Kalau kita salah meleset ini udah berantakan yang lain-lainnya, gak ada gunanya. Jadi iman-iman yang lain itu ya, yang kelima iman berikutnya itu, kalau gak ada iman yang satu ini gak ada gunanya. Karena satu ini pangkal, pokok ya. Karena iman pada Allah itu pokoknya. Iman pada Nabi, iman pada kitab suci, hari akhir dan sebagainya. Jadi gak ada gunanya lagi kalau gak ada iman yang satu ini. Ya kan? Iman yang satu ini yang paling utama. Jadi yang kedua, yang paling mungkin tidak kalah pentingnya, karena ini sering jadi bahasan juga nih waktu di Jodoh Karyanya. Itu ada 2 hal penting ya yang disebutkan dalam Al-Quran itu yang harus dikerjakan oleh orang-orang yang beriman. Yang pertama ada di dalam surat Al-Jariyah ayat 56 ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidaklah diciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah tahu dengan adanya Allah, orang beriman diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang disyariatkan. Supaya apa? Supaya dia tetap terjaga imannya, untuk menjaga iman itu dengan ibadah itu. Ya, karena dengan begitulah nanti kita akan bisa pulang kembali dengan selamat. Makanya itu diberitakan untuk takwa. Takwa itu apa? Taat, patuh, ya akan aturan, tidak melenceng sana kemari. Ya. Makanya ketika melenceng sedikit, ada tutur dalam surat At-Takmir ya. Dalam ayat yang sangat pendek itu, wa aina tadhabun, ya, wa aina tadhabun. Maka Allah itu tanya, kamu mau kemana? Maka kalian itu mau kemana? Kita melenceng itu, Allah udah ingetin, kalian ini mau kemana? Nanti akan kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu dari itu dan akan kembali ke sana lagi. Makanya ini kan kalau orang-orang udah tua ini kan kelihatan kan udah balik pada buku nih, nggak bisa tegak nih karena dia nanti akan kembali ke tanah, dari tanah akan kembali ke tanah. Benda yang kita lemparkan ke atas dia akan jatuh ke tanah. Orang-orang tua kita ini coba jangan dia tegak gagah ini. Kalau tua nih udah begini udah mulai mau bungkuk di rumah deketin tanah, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya? Jadi ibadah ini penting sekali untuk menjaga iman kita, karena iman kita ini kan apa ya, dinamis ya, kadang kencang ya, kadang lobet ya. Makanya perlu kita duduk di majelis taklim, kita perlu mendeketin orang-orang alim ya, kita perlu ya duduk seperti ini ya, mungkin walaupun kalau hidup tapi paling enggak itu untuk menjaga iman kita agar tidak drop ya. Kita sering dengerin pengajian, dengerin majelis taklim, berarti ibadah apa, sholat kita tertibkan. Itu salah satu bentuk untuk menjaga iman kita agar tetap mantap ya, seperti itu. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, tugas berikutnya apa sebenarnya? Nah, ini yang kemudian sering dikeluhkan ini, ada beberapa teman saya juga yang ngeluh. Bahkan saya nggak nemuin 1-2 orang, banyak yang ngeluh seperti ini. Saya ini udah ibadahnya rajin, sholat tahajud saya jalani, sholat duha, sholat Kamis dan lain-lain sudah kita jalani, udah tertib ini. Tapi saya sempat kecewa, kok kehidupan saya seperti ini? Ya kan, anak-anak saya nggak punya banyak yang nggak tahuan. Bahasa dia itu melemparkan kotoran ke muka dia itu. Kalau bahasa dia kita pinjam istilah dia melemparkan kotoran ke muka saya. Ya, dia kecewa terhadap kenyataan dunia yang dia terima. Nah, karena begini, ada perintah yang tadi sebelum saya sampaikan ini, kedua ini
dalam surah Al-Baqarah ayat 30, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, Allah perintahkan manusia ini untuk mengurus bumi ini dengan sebaik mungkin. Ya, nah ini yang kita sering abai. Kita nggak urus dengan baik sehingga kenyataannya sampai sekarang ini siapa yang lebih banyak ngurusin? Bukan kita. Karena kita kadang terjebak sama buku dunia. Kalau kita ngurusin gitu-gitu seolah kita buku dunia, nggak boleh. Kita nggak boleh terlalu mikirkan banyak urusan dunia. Kita harus banyak mikirkan urusan akhirat. Padahal kita selalu berdoa di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Ya kadang-kadang itu kita nggak sinkron gitu antara yang kita doakan dengan kenyataan sehari-hari. Kadang-kadang kita udah jangan banyak urusan dunia. Karena ini yang sering ditebarkan dulu ya, waktu zaman imperialisme, kolonialisme, itu yang sering ditebarkan ini. Orang-orang beragama ini terutama Islam akan sangat kuat kalau dia bisa megang dua-duanya. Ya, ibadahnya bagus, ngurusi dunianya bagus. Ini para wali-wali dulu seperti itu. Misalnya di mana-mana itu saya yang bisa datang itu tempat-tempat itu mendirikan pesantren, hampir semua kebutuhan santrinya itu terpenuhi dari kehidupan pesantren. Mereka ada pertaniannya, ada perkebunannya, ada kolam ikannya. Jadi apalagi di Masjid Tiban ya di Malang itu ya, masjid yang bilang masjid Jin itu, masjid yang bikin Jin itu karena masyarakat itu katanya nggak tahu ada bangunan sebesar itu. Wah pokoknya luar biasa kan. Kalau mungkin ada yang pernah ke sana, bangunnya luar biasa. Berapa tingkat itu? Di lantai 8 itu kalau ada ini areal pertanian. Ya, dia ada perkebunan, ada nanam ini macam-macam sayur-sayuran itu. Terus ada apa namanya pertokoannya ada di situ. Jadi berapa tingkat itu? Ya itu semuanya kerjanya para santri itu, para wali itu membangun apa namanya kampung, membangun lingkungan. Ya itu juga yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ya, ketika hijrah di Madinah, dia membangun kota yang tadinya itu kota karuan ya, kota Yasrib ya. Bukan Tasrif ya, Yasrib jadi mirip-mirip dengan itu. Jadi kota Yasrib dulunya sebelum jadi kota Madinah namanya kota apa? Yasrib. Itu gak karuan, tapi begitu Nabi Muhammad datang ke situ dibangunlah kota itu. Bukan dibangun secara fisik aja, tapi dibangun secara kekuatan spiritualnya dibangun di situ. Ya, makanya kalau kita datang ke Madinah itu cahaya imannya terasa sangat kuat. Cahaya imannya sangat kuat terasa. Kalau Bapak yang udah pernah datang ke sana, pasti akan merasakan luar biasa. Orang dari mana-mana datang, nggak ada. Kita temui di belahan bumi manapun juga ada kota seperti itu. Didatangi oleh orang dari penjuru dunia dan itu bisa duduk sama Nabi ya. Kita sholat bareng, gerakannya bareng ya, luar biasa. Dan itu kita nggak akan temui di kota manapun juga. Ada nggak kota yang seperti itu? Nggak ada. Ya. Apalagi kemudian di Mekah ketika tawaf itu cahaya imannya begitu kuat ya. Coba tiap hari, tiap saat orang berkeliling mengelilingi Ka'bah itu saling berganti, silih berganti. Orang yang sahih silih berganti. Begitu udah selesai datang yang lain, diganti yang lain. Yang setiap nggak ada putusnya. Sehari semalam non-stop. Kita datang tengah malam aja masih penuh. Ya kan? Nggak ini. Kita mau ibadah Rasul tadi harus rebutan kan gitu. Jadi luar biasa, dan itu nggak ditemukan di tempat lain karena cahaya imannya luar biasa. Cahaya iman yang begitu kuat itu yang membuat orang tertarik magnet itu untuk membawa orang datang ke situ. Bahkan yang pernah datang ke situ pengen lagi datang ke situ lagi, ya kan? Jadi karena apa? Magnetnya begitu kuat, cahaya imannya begitu kuat. Itu juga yang di Jogokarian itu dirintis sekian rupa sehingga buat cahaya imannya begitu kuat. Nah begitu juga mungkin nanti di atas kalau cahaya imannya begitu kuat, ya ilmunya semakin kuat, ya, nanti akan semakin banyak orang yang akan berduyun-duyun ke negara kemari. Bahkan mungkin bukan hanya orang sini-sini aja, ada banyak orang dari tempat lain yang akan datang kemari untuk sekedar melihat-lihat, sekedar dibanding, sekedar berbagi cerita dan sebagainya. Dan itu yang diadakan di Masjid Jogokarian. Di Masjid Al-Falah Seragen juga yang pernah saya datangi juga sama seperti itu. Ya, di Munjalan ya, kita Munjalan di sini yang di Ciledug ya, itu juga seperti itu. Nah kita kemarin itu saya nggak sempat datang ke Masjid Munjalan karena saya harus suntik COVID. Saya
takut apa jarum suntik ya saya kan ikut ke menjalan ya. Itu. Ini cahaya iman itu ya. Jadi sekali lagi mari kita untuk senantiasa meningkatkan cahaya iman yang ada dalam kolom kita ini. Ya, dengan adanya cahaya iman yang baik, insya Allah akan melahirkan amal soleh yang baik. Jadi jangan khawatir terhadap amal soleh ketika iman kita benar-benar terjaga dan semakin meningkat kualitasnya. Dan Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu ya dalam apa tuh menjadilah ya akan yang meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa tingkat derajatnya ya. Jadi kalau kita beriman harus disertai dengan ilmu, karena lawan iman itu salah satunya adalah ilmu, apa kebodohan ya. Makanya kalau zaman Rasulullah diturunkan ke Makkah itu yang dihadapi adalah zaman-zaman jahiliyah, masa-masa kebodohan. Yang bodoh dan yang sombong, yang susah ini masuk cahaya iman itu. Kalau kita bodoh, kita sombong, cahaya iman itu sulit masuk ke dalam diri kita. Begitupun kalau kita banyak melakukan dosa, itu cahaya iman juga akan sulit masuk. Makanya kita senantiasa beribadah untuk istighfar, supaya ibarat kata gini, kalau tanah itu tandus, sulit ditanami. Bagaimana caranya bisa ditanami? Digemburkan dulu, dibikin gembur, kemudian dipupuk dengan baik, baru ditanami. Begitu hati kita kalau kita main ceramain aja orang nggak bisa. Kita punya saudara nggak sholat, diceramain aja nggak sholat dia, malah makin jauh. Ya, caranya apa? Dilembutkan hatinya, disenangkan. Kalau kita ada rezeki sedikit, diberikan rezekinya. Makanya kalau kata Ustaz Jadil itu, kalau kita ingin dakwah, udah ajak makan aja, ya, ajak makan aja. Kalau punya saudara kita yang nggak punya, jangan diceramain, sedekahin aja terus. Lama-lama dia baik sendiri, ya. Ya kalau dalam teori ini kan ada namanya efek domino. Jadi kalau kita ingin orang itu baik, kita harus baikin. Kadang-kadang orang-orang yang merasa udah alim, udah ibadahnya rajin gitu, kan suka agak sinis gitu sama orang-orang yang belum ini kan, agak sinis. Wah ngapain gitu kan? Apalagi kita kasih makanan sama mereka, buat apaan ya? Kasih itu sama mereka nanti pakai untuk yang enggak. Nah ini yang pendapat yang nggak tepat. Ya, justru mereka itu yang perlu dibaikin supaya apa? Supaya jadi baik. Jadi kalau kita ini baik, baiknya sama siapa aja nggak pilih-pilih. Justru sama orang-orang yang belum baik itulah yang harus dibaikin sehingga dia menjadi baik. Makanya kalau kita ada makanan banyak itu di masjid bagikan sama nongkrong-nongkrong orang-orang, kasih aja. Dulu sering diprotes tuh, kok ngasihnya mau yang gitu-gitu deh. Kalau di Jogokarian itu ada juga tuh tukang beca yang di akhir tiap hari itu datang ke masjid nggak sholat itu, cuma ngambilin air itu kan, mandi di situ ngambil air sebotol gede udah pergi aja itu nggak sholat. Sama salah satu pengurus yang ada di situ laporin ke Pak Jajir tuh DKM Pak itu gimana Pak, tukang beca itu tidur situ, mandi di situ, ngambil air di situ, tapi waktunya sholat ya nggak sholat, gimana? Biarin aja, sedikain bacanya sholat kalau saudara sekalian aman, udah selesai urusan kita. Karena yang membolak-balikkan hati manusia itu bukan Allah, tapi berbuat baik pada mereka itu kewajiban kita, membaiki mereka itu kewajiban kita. Jadi kita perlakukan mereka itu baik, ya, supaya apa? Supaya mereka nggak antipati terhadap orang-orang yang merasa udah kayak alim gitu kan, mana-mana pakai gamis kayak gini kan, kelihatannya kan kayak alim banget, pakai baju koko, pakai poci, tapi tetap harus yang penting itu mengajak orang berbuat baik. Jangan kita baik sendiri, karena baik sendiri itu pahalanya cuma satu. Tapi kalau mengajak baik orang lain, pahalanya ketiga, multi level efeknya nanti ya. Karena baik kita ajak baik itu bisa jadi mengajak baik orang lain nanti. Karena itu ngajar ngaji sama orang ngaji itu beda. Ngaji paling pahalanya satu, tapi ngajar ngaji pahalanya tidak terindah. Karena kita ajar ngaji itu nanti bisa jadi ngajarin yang lain lagi, yang diajarin itu ngajarin yang lain lagi, ya. Akhirnya berantai, ya kan, berantai. Itulah. Jadi apa yang bisa kita lakukan ya dengan sedikit banyaknya nanti kita kuatkan ibadah kita sehingga menjadikan iman kita terjaga. Dengan demikian nanti kita bisa melakukan hal
yang merupakan amal soleh yang nanti balasannya akan kita ambil di akhirat nanti. Demikian itu saja, karena ini udah digelar kayaknya harus segera dinikmatin ya, takut kelamaan nanti ya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, nanti kalau ada yang kurang-kurang lagi saya kesini lagi. Kurang lebihnya mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.